Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Satu Sagu Satu Rasa. Tentunya di meja rakyat kecil. Pada malam ini akan membahas sebuah tema yang sangat gurih, renyah, seperti kerupuk. Pada malam hari ini akan membahas tema tentang rantau dan cinta. Saya kedatangan seorang abang, saudara, sahabat. Ya kalau dilihat dari kasat mata, beliau sangat cocok membahas tentang tema rantau dan cinta. Dengan keunikan gondrongnya luar biasa. Nanti habis ini tolong ajarkan saya bagaimana untuk gondrong, Bang, ya. Siap. Urusan belakang. Oke. Mungkin abang bisa perkenalkan diri dulu kepada kawan-kawan penonton channel Satu Sagu Satu Rasa. Silakan, Bang. Ya, perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan. Kalau untuk nama panggilan itu banyak, macam-macam gitu. Jadi ada yang kalau untuk panggilan keluarga itu panggilannya Yaya, itu anak terakhir. Jadi dipanggil Yaya. Nah, terus kalau untuk teman-teman saya di Malang itu macam-macam juga. Ada yang manggil Bambang, ada yang manggil Beng Beng, ada yang manggil macam-macam lah. Dan juga kalau untuk anak-anak teman-teman saya yang Jawa, itu yang asalnya dari Jawa, itu manggil saya Gentolet. Gentolet. Lebih unik katanya. Oke. Mungkin kalau kawan-kawan punya nama panggilan lain, silakan nanti berkompromi sama abang saya yang satu ini. Biar masuk dalam daftar. Iya, masuk dalam daftar. Terutama untuk yang cewek-cewek pengen merasakan cinta, ya. Oke, Bang, gimana kesehariannya dengan gesekan-gesekan ataupun gentayangan-gentayangan hantu yang lagi viral saat ini? Omikron, aman? Aman kalau untuk Omikron ya mungkin alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dijauhkan ya, semoga kita semuanya dijauhkan dari apa yang melanda negara kita inilah. Amin. Ya itulah. Perlu NKRI harga mati? Perlu. Perlu, ya. Sangat perlu. Oke. Bang, dewasa ini rutinitasnya apa saja? Untuk rutinitas mungkin ya kalau untuk sehari-hari lebih mungkin saya punya kesibukan baru lah. Punya kesibukan baru kayak enggak ya sekitaran 5 bulan belakang ini ya udah menyempatkan untuk belajar kerja gitu. Belajar kerja. Karena kan memang udah tuntutan ekonomi dan juga ya kerja buat itulah, buat nabung. Nabung untuk nikah. Mengimplementasikan perjalanan-perjalanan cintanya selama ini, ya. Iya, insya Allah. Amin, amin. Oke, Bang, sebelumnya abang dari daerah mana? Kalau daerah memang saya asli dari Peranakan, Kalimantan. Jadi orang tua itu asli Kalimantan, nggak ada kawin silang. Oke. Ya gitu. Oke, Bang, tema kita pada malam hari ini tentang rantau dan cinta. Saya mulai dari seperti kita ketahui bersama, Bang, bahwasannya kultur di bangsa kita begitu kaya. Jadi mungkin di daerah abang di Kalimantan, begitupun di daerah saya punya kultur yang masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Nah, kalau abang melihat tema kita pada malam hari ini tentang rantau, mungkin kita bahas rantau dulu, baru nanti kita bahas cinta lah gitu. Bahas yang pertama lah. Oke. Jadi nah, sedikit itulah dari rantau ya mungkin ada buih-buih cinta. Siap. Oke, Bang, kalau abang dari kultur daerah abang Kalimantan itu melihat rantau seperti apa sih, Bang? Kalau tepatnya di kampung saya ya, karena kan saya memang berasal dari sebuah kampung, ya sebuah kampung yang dekat dengan perbatasan. Jadi kalau mendengar rantau itu mungkin sudah tidak asing lah kalau di kampung. Karena kan banyak kita ketahui ya dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau lain itu banyak yang merantau ke Malaysia.
jadi entah itu jadi TKI. TKI, TKW dan TK-TK yang lainnya. Oke. Jadi kalau melihat eh, merantau, jadi kan kalau ngomongin rantau saya teringat dengan sebuah film film merantau. Film action itu Bang. Iya, film action. Ya kalau merantau ya udah biasa. Karena ya saya sebelum merantau ke Malang itu pernah juga merantau gitu. Mungkin Oke. meskipun tidak lama gitu. Merantau yang suram. Sebenarnya perjalanannya perlu ditelusuri lebih jauh nih yang suram-suram semua ini. Oke Bang, kalau masyarakat di tempat Abang itu mindset mereka terhadap merantau atau pandangan mereka terhadap merantau itu apakah dianggap buruk atau karena memang lingkungan Abang eh, untuk bisa mencapai hidup yang lebih mapan harus dengan rantau atau seperti apa Bang? Ya ini tentang merantau. Kalau di tempat saya itu di masyarakat lingkungan ya, lingkungan memang banyak entah ada beberapa orang yang memang merantaunya di kecamatan lain atau kabupaten Oke, lain. Karena kan lagi-lagi kalau kita ngomongin merantau itu kita keluar dari kampung kita ataupun oke, kita keluar dari tempat tinggal kita. Baratnya seperti ini. Orang pernah bilang, ayolah kita belajar jauh dari ketek orang tua gitu, atau siap. dari ketek mama katanya. Jangan terdekat ketek terus ya. Oke Bang, Abang merantau, ya saya katakanlah merantau lah, walaupun Abang merantau bukan sebagai pejuang rupiah, awalnya niatnya begitu kan, Awalnya, iya. sebagai pejuang ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah Abang merantau ke Malang, kota Malang, memutuskan untuk merantau ke kota Malang untuk memperdalam ilmu pengetahuan itu sejak kapan Bang? Ya, mungkin saya rentetan ya sebelum saya merantau ke Malang itu setelah saya SMA. Jadi dalam hal saya pengen mempunyai pendidikan yang lebih, bukan berarti di Kalimantan pendidikannya lebih, tapi dalam artian jangkauan saya Oke, lebih besar. Meskipun dari awal saya merantau nggak tahu mengenai jangkauan, nggak tahu mengenai relasi dan lain sebagainya. Jadi saya mulai rentetan dari saya menceritakan eh, awal pertamanya saya memang jauh dari orang tua itu ketika saya lulus SMP. lulus SMP Bang. Nah, sempat lulus SMP itu saya pengen pengen ya menempuh pendidikan yang lebih ke keagamaan lagi. Ya Oke, mungkin dikenal sama orang-orang halayak umum itu pesantren, pondok. Nah, ketika waktu itu saya lulus SMP itu saya pengen mondok itu di Jawa gitu. Karena kan memang eh, pondok yang terbesar yang memang terkenal di Indonesia itu Jawa gitu. Ya, ada di Pulau Jawa gitu. Jadi saya oke, pengen mondoknya di Jawa. Namun karena orang tua yang memang tidak mau jauh melepaskan dari anaknya, anak apalagi anak kesayangannya. terakhir, Itu anak kesayangan ya. anak terakhir yang dikenal manja, Oke. manja, Atau benar-benar manja ini. ya, anak mami. Ya karena memang orang tua tidak mau melepas jauh, dan pada akhirnya saya eh, saya dibolehkan mondok, asalkan yang dekat. Nah pas kebetulan waktu itu keluarga banyak ada beberapa keluarga yang memang udah tinggal di Malaysia. Oke. Jadi saya selesai SMP, saya mondok di Malaysia. Oke. Rencananya begitu. Bukan Atau memang rencana, ini realitanya memang begitu? memang udah kejadian. Kejadian Udah terjadi setelah beberapa surat yang memang harus Rusia. diurusi dan dilengkapi, itu saya berangkat. Berangkat mondok ke Malaysia. Mondok ke Malaysia satu hari awal awal mondok masih tegak, masih aman lah. Masih Hmm. aman dalam jangkauan, ya masih bisa lah. Oke. Nah, lama kelamaan
sekitaran 1 bulan. 1 bulan, karena ini kan 1 bulan itu paspor Harus harus dicok lah, harus dicop lah, harus diperpanjang. stempel, Iya, di stempel. stempel asli kata orang biar tidak palsu. Harus diinvestasikan gitu, dikasih uang kan. Jadi 1 bulan saya balik ke Indonesia untuk cok paspor, dan pada akhirnya bener-beneran balik. Jadi nggak mau balik lagi ke Malaysia. Itu perjalanan saya merantau. Nah, sekitaran 2016 saya lulus SMA. Saya lulus SMA dan saya mendapatkan kabar ada pembukaan beasiswa dari pemerintah daerah. Oke. Itu kuliah di Malang. Nah, saya tidak tahu ini kampusnya mana, kampusnya seperti apa. Jadi saya mendaftar beasiswa tersebut, dan beberapa bulan kemudian itu ada pengumuman kelolosan karena kita udah melalui tahap pendaftaran, seleksi dan lain sebagainya. Nah, setelah pengumumannya keluar, saya berangkat ke Malang. Cuman dari sebelum berangkat ke Malang itu orang tua ataupun keluarga itu tidak tahu. Berarti tanpa sepengetahuan keluarga dan orang tua. Bahkan saya mengurus surat-surat dan berkas pendaftaran dan lain sebagainya sampai seleksi itu orang tua tidak tahu. Kemudian apa yang membuat orang tua merelakan anak bungsunya keluar ke daerah Jawa untuk memperdalam ilmu pengetahuan? Ya mungkin ini ya, mungkin yang menjadi motivasi terbesar saya yang memang selalu support keinginan anaknya yang dibilang anak manja. Anak manja. Itu adalah yang memang support 100% yang saya rasakan memang dari ayah. Jadi kan panggilan bapak saya di rumah itu ayah. Ayah. Karena saya asalnya dari Melayu, suku Melayu. Nah, ayah mengatakan, "Ya udah, ini ada uang, kau berangkat." Berangkat dengan kontroversinya di keluarga, di orang tua lah. Ada yang menerima, ada yang mengizinkan, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Karena saya memang karena ayah sudah memberikan izin, jadi saya berangkat dengan beberapa tradisi yang memang biasa dari di rumah saya itu ada tradisi selamatan lagi. Sebelum kita merantau ataupun sebelum melepaskan anaknya pergi jauh gitu, ke merantau, entah merantau itu kerja, pendidikan dan lain sebagainya, itu ada tradisi yang namanya selamatan. Selamatan itu kayak baca doa selamat, terus ngundang keluarga dan tetangga dan lain sebagainya. Nah, setelah saya itu setelah berangkat ya ke Malang. Dan ke Malang ya ngerti kampus, ngerti Malang, terus ketemu teman-teman ya setelah di Malang. Oke. Ketika Abang sampai di Malang, pandangan pertama Abang terhadap Malang tuh apa kesannya gitu? Oh, Malang ternyata seperti ini suasananya. Pandangan pertama Abang ketika sampai di Malang, apa sih yang berkesan dari Malang? Malang itu dikenal dengan kota dingin. Kota dingin ya? Ya memang dingin lah. Gitu. Hatinya dingin semua, termasuk Abang ya? Ya cuman yang nggak dingin itu kelakuannya dia. Oke. Ya, dia yang telah menyia-nyiakan perjuangan saya. Tapi saya yang menyia-nyiakan perjuangannya. Okay. Ya mungkin kawan-kawan semakin penasaran ini tentang apa sih yang dialami oleh Abang Gondrong saya ini. Walaupun gondrong tapi hatinya selalu melo. Doraemon. Tentang perjalanan merantaunya di Kota Malang. Setelah berada di Kota Malang dengan pandangan pertama bahwasannya Malang adalah kota dingin, dan kemudian menyinggung bahwasannya dingin seperti dia kan. Dari jejak perjalanan Abang merantau SMP, setelah SMP ke Malaysia untuk memperdalam ilmu agama, kemudian setelah sebulan kembali lagi ke daerah Kalimantan dan memutuskan secara pribadi untuk memperdalam ilmu pengetahuan di Malang, itu ada satu
peristiwa yang sangat sentimental yang abang alami tidak dari perjalanan-perjalanan itu? Dari Malaysia kemudian sampai kepada Malang. Yang sangat membekas di ingatan abang sampai sekarang. Ya, mungkin kalau selama ini ya yang membekas memang eh, yang pertama penyesalan. Yang memang saya selalu ingat itu saat saya memang tidak memutuskan tidak kembali lagi ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan di pesantren itu. Dan ketika itu mungkin hari pertama, kedua, dan ketiga itu saya biasa saja. Tapi Oke. setelah itu memang kerasa gitu. Jadi saya mencoba untuk apa ya? Ini gimana tanggapan orang tua saya? Dan penyesalan itu datang ketika ya orang tua karena ini ya pas saya balik ke untungnya pas saya balik ke Indonesia itu hari terakhir pembukaan pendaftaran Beasiswa itu. pembukaan pendaftaran siswa di SMA. Oh, Itu siswa di hari SMA. terakhir. Oke. Nah, pikiran orang tua, misal kalau kamu pulangnya setelah tidak ada pembukaan, itu bagaimana? Pendidikanmu Iya, bagaimana? pendidikan. Ya mungkin itu yang saya sesali memang berat lagi. Sampai saya ya mungkin pas waktu itu meneteskan sebuah Cairan berkilau. cairan berkilau lah. Oke. Jadi mungkin kalau untuk orang tua saya ya kecewa memang karena kan harapan besar orang tua terus keluarga pas saat itu memang besar. Jadi harapan besar keluarga terus orang tua terutamanya itu yang membekas. Nah, terus ketika di Malang ada banyak mungkin itu di segmen selanjutnya mungkin kita Oke. bahas. Di segmen tentang cinta ya. Yang akan greget tentunya. Oke Bang, ketika abang merasakan penyesalan itu, kendati respon orang tua ataupun bahasa tubuh dari orang tua melalui lisannya bahwasannya untungnya kamu balik ketika hari terakhir penerimaan di SMA. Masih ada pembukaan. Masih ada Pas itu pun pembukaan. juga pas hari terakhir. Jadi ketika saya datang itu besoknya langsung ke SMA bawa berkas-berkas SMP itu langsung daftar. Oke. Karena memang kan rumah itu juga Gak jauh dari sekolah gak ya. jauh dari sekolah. Misal kalau jauh mungkin saya nganggur dulu gitu untuk Iya. SMA-nya. Dengan umur waktu itu, umur segitu, Umur bocah. abang masih ingat tidak ungkapan abang untuk mengobati keresahan atau kekecewaan orang tua? Mungkin tidak ada ya. Karena kan memang pikiran saya dulu ya pikiran masih kekanak-kanakan, masih belum bisa mikir loh. Belum bisa mikir gimana kecewanya orang tua, masih belum merasakan eh, harapan besarnya orang tua yang memang mengharapkan anaknya yang lebih pengen pengen anaknya lebih paham agama ketimbang orang tuanya. Itu saya kan masih belum paham. Nah, kapan sih saya pahamnya? Ketika di Malang. Ketika di Malang saya masih teringat beberapa minggu di Malang, saya teringat, oh iya ya, saya dulu pernah mengecewakan orang Orang tua tua. saya. Karena kan pas waktu itu saya dengan entengnya bilang, saya tidak mau balik ke pesantren. Saya tidak mau balik ke pondok. Dengan Oke. entengnya, seorang yang memang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang memang masih pikirannya ya main gitu. Yes. Jadi Egonya masih tinggi ya. nah egonya masih tinggi, terus pikirannya kalau nggak main, ya ngumpul sama teman-temannya, pikirannya itu. Nah yang Oke. saya sadar memang ketika mulai SMA, terus pas saya sudah kuliah dengan eh, ketemu dengan orang beberapa kayak karena kan lingkungan saya di Malang itu lebih banyak itu lingkungan alumni pesantren juga Yang di luar dari Pulau yang di luar Kalimantan, dari daerah Pulau abang. Kalimantan. Oke. Nah, ketika abang di Malang kemudian bergaul sama teman-teman di circle abang,
cinta, cinta yang abang rasakan terhadap sentuhan-sentuhan ataupun komunikasi dengan teman-teman itu seperti apa? Apakah cinta gay mungkin? atau ada satu cinta yang mungkin sekarang orang milenial sekarang atau generasi sekarang hanya memaknai cinta itu sebatas antara satu jenis kelamin dan jenis kelamin yang berbeda, atau satu sosok laki-laki dan perempuan, ya kan? Nah, ketika abang bergaul, berkomunikasi sama teman-teman di lingkungan abang, di circle abang, waktu abang di Malang, 1 minggu setelah abang di Malang, itu abang merasakan cinta tidak? Ini ya kalau 1 minggu ataupun 1 bulan itu karena saya berangkat ke Malang itu masih musimnya liburan lah ya. Jadi kita belum aktif-aktifnya kuliah, belum aktifnya kegiatan-kegiatan kampus. Jadi Oke, kita masih kayak lingkungan biasa. Karena kan saya datang ke Malang, sampai ke Malang itu di asrama. Karena Orta sudah menyiapkan asrama, jadi kita tinggalnya di asrama. Lingkungannya pun ya orang-orang Kalimantan juga. oke, Jadi masih lah lingkungan yang sama. Nah, cuman ada satu hal. Satu hal ketika saya dan karena kan yang dari kampung saya itu ada 2 orang. Saya dan sahabat saya memang sahabat dari kecil. Kita oke, SMP-nya sama, SD-nya sama, SMP sama, SMA sama, dan sampai kuliah pun kita sama, kita barengan. Ketika waktu itu saya main ke rumahnya dan neneknya, neneknya, neneknya teman saya ini bilang, ini kalau dalam bahasa Melayunya, neneknya bilang seperti ini. Nanti kalian berdua kalau udah ke Malang, jangan bawa ayam betina. oke, Eh, bukan, bukan. Jadi neneknya bilang gitu. Ketika nanti kalian udah di tempat orang, ketika kalian udah di Malang, jangan sekali-sekali kalian membawa ayam jantan, tapi bawalah ayam betina. Karena kalian tuh tinggalnya di tempat orang, bukan di kampung sendiri, bukan di kalau ayam di kandangnya sendiri katanya. oke, Jadi saya memaknakan memang kita dari kebiasaan, dari tradisi dan dari pergaulan kita di rumah itu kalau kita sudah merantau itu lepaskan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang tempat kita tinggal yang baru. Karena kan kalau kita tidak melepaskan budaya-budaya yang sudah ada dari dari lingkungan kita, maka kita akan banyak ketemu yang memang hal-hal yang kita tidak mau, hal-hal yang kita tidak inginkan. oke, Contohnya ya mungkin nakalnya kita itu dikurangin. oke. Dari perjalanan abang eh, melalui cinta orang tua dengan bahasa tubuh, melalui lisan kekecewaannya, harapannya, kemudian cinta lingkungan abang, kultur abang, melalui temannya nenek abang tadi dengan sebuah pesan. Pandangan abang atau pemakan abang tentang cinta itu apa? Cinta. Ini Apakah cinta hanya sebatas seperti saya katakan tadi, antara seorang lelaki dan seorang perempuan? cinta itu tai. Cinta itu tadi. Ya mungkin ya sedikit tadi sedikit ya biar kita cair lah gitu. Cinta Oke, itu tai kan biar kita cair. Cuman dalam pemaknaan secara pribadi ya, pemaknaan saya pribadi karena saya berangkat dari orang-orang pertanian, ya meskipun orang pertanian yang sok-sokan ngomong pertanian tapi tidak tahu pertanian. Bahkan bahkan tidak pernah turun ke lapangan menemui petani tapi punya data petani gitu, untuk oke. mencairkan sebuah 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 bagian dari cinta. bagian dari cinta terhadap pertanian. Jadi saya memaknakan Cinta. cinta itu saya kalau boleh saya mengutip atau saya mengambil dari kata tanaman. Nah,
Pertanyaannya kenapa kok ngambil cinta? Itu ngambil dari sebuah Pemaknaan tanaman, tanaman, sebuah tanaman. pemaknaannya tanaman. Karena bagi saya seperti ini, tanaman ketika kita menanam suatu tumbuhan atau kita menanam suatu tanaman, itu yang pertama kita pasti menabur benih atau menanam Oke, benih dalam suatu lubang atau wadah. Nah, ketika cinta, cinta tidak ada benih-benih cintanya yang tumbuh, itu tidak akan, ya mungkin masih dangkal, masih dangkal pemikiran cinta, ya udah, ini cewek, kita lihat ini oke. cewek cantik gitu. Cantik, bohai gitu. Ini menarik ini katanya. Jadi kita deketin, terus kita tembak, love you katanya. Pakai pakai pistol apa? Kemudian pakai peluru apa? Enggak ya? Tembaknya pakai peluru yang nggak nampak Iya lah. enggak. Atau tembaknya pakai peluru yang warna merah, warna biru, warna hijau. Ya, saya memaknakan cinta itu seperti tanaman. Tanaman kita tanam, terus kita pelihara, kita rawat dengan kasih sayang. Ya mungkin itu cinta, cinta yang saya maknain seperti itu. Jadi ketika kita sudah mencintai seseorang, yang pasti kita merawatnya dengan apa? Yang pertama, kita pasti merawatnya dengan kasih dan sayang. Yang Oke, kedua, kita merawatnya dengan perhatian. Dan masih banyak cara-cara kita memang, bagaimana sih kita membuktikan bahwa kita itu benar-benar cinta. oke, Jadi sama halnya dengan tanaman. Karena tanaman kalau kita tidak rawat dengan baik, maka kita akan memanen hasil yang tidak baik. Sama halnya cinta. Kalau cinta kita tidak rawat, kalau kita tidak pupuk, oke. pakai pupuk kimia lebih bagus. Oke Bang, saya tertarik sama poin yang Abang ambil tentang memaknai cinta melalui pengantar tanaman atau melalui analogi tanaman. Artinya di situ proses perjalanan itu ada perjuangan yang kita hasilkan, kemudian ada pengetahuan yang kita hasilkan. Nah, kalau seumpama upaya-upaya atau proses perjalanan itu dan hasilnya tanaman kita mati, apakah cinta yang salah atau pandangan Abang seperti apa? Ini bukan, semisal di suatu perjalanan cinta lah, karena kita bahas cinta. Satu perjalanan cinta itu di tengah jalan itu pasti yang kenal dengan namanya putus. Mungkin itu ya yang dimaksud. Putus. Mungkin lebih tepatnya kalau di bahasa ilmiah mungkin kerelaan lah begitu. Ikhlas Artinya gitu. ikhlas ya. Ya Artinya ketika Allah. tanaman itu tidak sesuai utopia kita, tidak sesuai harapan kita, keinginan kita, apakah kita harus menyalahkan cinta atau seperti apa? Yang kita salahkannya pertama kalau saya itu diri saya sendiri. Jadi Oke, kita menyalahkan diri kita sendiri dalam artian apa? Apakah kita dalam mencintai seseorang itu sudah benar? Apakah dengan kita mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu, itu itu cinta? Apakah itu yang namanya cinta? oke, Mungkin eh, karena kan mencintai seseorang itu dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa sih ada hubungan yang awet, hubungan yang bertahan sampai mereka nikah, sampai mereka ini nenek kakek, keturunan dan ya. sampai mereka sudah tidak ada di dunia lagi. Dan kenapa cinta kok ada yang cuma 1 bulan udah putus, 2 bulan udah putus? Bahkan ada yang 1 jam, 2 jam udah putus. Nah, itu mungkin caranya ya. Caranya mencintai itu salah. Dia tidak bisa memahami pasangannya, dan begitu juga pasangannya tidak bisa memahami dia. Ataupun ada itu teman saya yang sering mengatakan putus sebelum jadian gitu. Putus sebelum Nah, itu jadian. memang cara yang kita apa yang cara yang kita pakai atau cara yang kita lakukan itu kurang tepat gitu. Bukan salah tapi kurang tepat. Oke. Saya teringat satu literatur Bang tentang seni mencintai. Ini seni mencintai penulisnya Eric Fromm ya.
itu dia mencoba untuk melakukan observasi atau melihat problematika-problematika regenerasi tentang memaknai cinta. Poin dia adalah bahwasannya banyak orang yang memanfaatkan cinta untuk hal-hal yang tidak baik. Sehingga di situ dia mengklasifikasikan cinta menjadi 4 jenis. Yang pertama itu bahwasannya ada orang yang menunggu untuk dicintai. Jadi dia tidak menyatakan cintanya atau tidak mengupayakan cintanya. Dia hanya menunggu untuk orang mencintainya. Kemudian yang kedua ada namanya eksploitasi. Artinya ketika dia dicintai oleh orang lain atau mempunyai suatu hubungan, dia memanfaatkan orang-orang itu. Beli makan contohnya, atau selalu dijadikan tukang ojek pengkolan. Bentuk perhatian. Kemudian ada juga yang namanya menimbun. Nah yang terakhir ada namanya pasar. Jadi dia Eric Fromm mengklasifikasikan pasar, artinya bahwasannya cinta itu seperti jual beli. Cinta seperti jual beli. Pakai tawar menawar enggak? Yes, tawar menawar. Artinya kalau saya dicintai oleh orang lain atau saya ingin mencintai orang lain, saya harus menjadikan tolak ukur kualitas diri saya. Masa saya kaya kok mencintai orang miskin? Atau saya orang yang berpendidikan, saya mencintai orang yang tidak berpendidikan. Nah, kalau dari pandangan Abang melihat cinta itu apakah sebuah seni seperti buku yang ditulis oleh Eric Fromm, atau cinta itu suatu hal atau suatu upaya kita yang secara terlihat dan tidak terlihat untuk bisa menggapai keinginan-keinginan kita? Atau dia adalah sebuah seni, bagaimana kita berkreasi di situ dengan pengetahuan, dengan pengorbanan, dengan kerelaan dan sebagainya. Kalau saya memaknai ya, ini kan perihal makna memaknai. Yes. Saya memaknai cinta itu adalah rasa. Karena bagi saya itu kalau kita tidak punya rasa dengan seseorang, maka kita tidak bisa mencintai seseorang. Nah, kadang ini yang biasa dialami ya, dialami oleh kaum Milenial, lelaki, ya. oleh kaum lelaki itu ketika dia menyatakan cintanya kepada seseorang yang memang dia suka, aku sayang kamu, dan itu direspon oleh si pihak Lawan cewek, jenisnya ya. lawan Okay. jenisnya, itu dia mengatakan, kok bisa kamu sayang sama aku, kamu cinta sama aku, itu dari apanya? Nah, saya ketika ditanya seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan cinta itu apa sih, karena saya memaknai cinta itu adalah rasa. Yeah. Sama sepertinya kalau kita menjelaskan rasa pahit itu gimana sih, rasa manis itu gimana sih, asam, asin dan lain sebagainya itu gimana sih? Apakah kita bisa menjelaskan rasa itu? Karena lagi-lagi cinta, saya memaknai cinta itu adalah rasa. Rasa yang memang kalau saya udah cinta sama seseorang ya saya ungkapkan. Okay. Ngapain saya pendam? Entah itu urus diterima atau tidak, itu urusan belakang lah. Berarti sepertinya sudah banyak garasi-garasi atau koleksi-koleksinya ini. Berarti Abang maknai cinta itu rasa ya? Rasa itu kan tumbuh dari kita suka, dari kita memang sering lihat orang itu, bahkan kita sering bersama orang itu, entah melalui chat, video call, atau apalagi video call yang tanda kutip gitu. Jadi menarik. Kita terbiasa terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang ketika mau tidur, itu terngiang-ngiang. Di atas langit-langit kamar itu kok ada bayangannya dia. Jadi itulah mulai tumbuh suatu rasa, itu yang menjadi cinta. Itu kalau saya memaknai cinta.
Kalau cinta abang terhadap Kota Malang bisa diungkapkan kah atau memang tidak bisa diungkapkan? Atau seperti apa cinta abang terhadap Kota Malang? Mungkin terlalu besar ya. Terlalu besar ya? Cinta saya terhadap Kota Malang itu terlalu besar. Terlalu besar karena banyak kenangan Sampai atau apa? saat ini saya bertahan di Kota Malang. Gitu. Itu udah menunjukkan cinta yang besar Iya, ya. cinta yang besar. Apakah saya melupakan tanah kelahiran saya? Oh tidak. Karena saya masih banyak kurang. Dalam artian pengalaman yang saya dapatkan di Kota Malang itu masih banyak kurang. Terutama di pengalaman kerja. Apakah saya moro-moro balik ke kampung halaman dengan kurangnya pengalaman yang saya bawa? Ya mau jadi apa? Saya mau jadi apa di rumah? Saya mau jadi apa di kampung? Oke. Maka saking saya cinta terhadap Malang, buktinya sampai sekarang saya bertahan di Malang. Siap. Jadi nanti kalau ini dinonton oleh wali kota Malang mungkin bisa diundang lah abang saya ini untuk. Jadi tukang sapu. Oke bang, dari perjalanan abang, ungkapan-ungkapan yang abang terima dari lingkungan abang tentang bentuk atau implementasi dari cinta itu, di perjalanan abang tuh, abang memaknainya seperti apa? Dari perjalanan abang berangkat dari tempat daerah abang, merantau ke Malaysia, kemudian kembali lagi ke daerah abang, kemudian merantau ke Kota Malang. Itu abang memaknai sebuah perjalanan ataupun rentetan perjalanan itu, apakah itu cinta atau seperti apa yang abang maknai? Saya memaknai mungkin dari pertama perjalanan saya yang saya ceritakan, itu adalah bentuk pencarian. Bentuk pencarian. Pencarian saya ini mau kemana? Saya mau jadi apa? Karena yang saya alami, yang banyak saya telusuri ataupun saya jejaki, meninggalkan bekas bukan meninggal mantan. Itu memang saya lebih banyak belajar di pengalamannya. Entah pengalaman dari mulai hal yang sepele, dari hal-hal yang tidak saya ketahui waktu saya masih di kampung. Karena kan saya memang kayak pemikiran masih kecil gitu. Makanya perlu diluaskan. Ya dengan adanya podcast ini ya mungkin lebih luas. Jadi lebih ke mencari apa ya? Saya memaknainya lebih pencarian jati diri lah. Dan bahkan sampai sekarang saya belum menemukan. Saya ini bisanya di bidang apa sih? Saya vokalnya di bidang apa sih? Ya mungkin kalau untuk bidang konsumsi, bidang konsumsi dan bersih-bersih saya pasti vokal gitu. Bisa terlihat dari postur tubuhnya ya. Oke, ini pertanyaan yang dari tadi saya tampung dan ingin saya tanyakan sebenarnya. Karena salah satu keinginan terkuat saya tapi tidak kecapaian. Kalau abang melihat cinta atau menggunakan perspektif cinta dengan rambut abang yang gondrong, iya. Itu apa sih yang membuat abang memilih untuk memanjangkan rambut? Atau filosofinya apa? Apakah itu, ya saya mencintai rambut saya atau saya menganggap rambut ini adalah seni yang merupakan bagian dari cinta? Ya karena saya saya tidak mau muluk-muluk untuk merawat diri saya. Bukan dalam artian saya tidak perhatian kepada saya sendiri. Tapi saya selalu mengatakan ketika teman-teman itu menanyakan, kok penampilanmu topang-camping? Kok penampilanmu kayak gitu? Enggak, penampilan kayak teman-temanmu yang lain yang pakai style, yang pakaiannya brand, yang yang wah di mata orang lain. Belum tentu wah di mata saya. Jadi kenapa sih saya gondrong? Saya ceritakan
saya gondrong itu ini sudah ketiga kalinya, Ketiga kalinya Abang gondrong. ketiga kalinya. Karena saya sudah apa ya, tidak terlalu muluk-muluk untuk fokus untuk berawat. Karena kan bagi saya itu orang lain berhak untuk menilai saya, orang lain berhak untuk mengomentari saya. Entah orang lain memikirkan saya itu tidak baik, malah saya bersyukur gitu. Oke. Ataupun orang lain menjelek-jelekkan saya di belakang, ini loh orang itu udah gondrong, gitu, jelek, gendut lagi, apa lagi. Enggak, abang ganteng. Ciri khas dengan kegondrongannya kan gitu. Saya lebih senang ketika orang membicarakan kejelekan saya ketimbang membicarakan kebaikan saya. Ya karena kebaikan saya tidak ada gitu. Apa yang mau Oke. dibicarakan? Jadi alasan saya gondrong kenapa sih? Ya saya pengen aja gitu. Dan saya tidak eh, ngapain sih? Kalau bagi saya itu tiap bulan kita harus potong rambut. Kan ribet, uang juga, uang lagi-lagi uang. Berarti bukan cinta ya untuk memanjangkan rambut, tetapi karena faktor-faktor ya Ya karena maklum tidak lah anak kosan nggak ada duit. karena tidak ada inspirasi dari seseorang, nggak ada tuntutan. Karena saya paling tidak suka itu ketika ketemu orang yang memang mengatur. Orang bisa berkomentari, orang bisa mengkritik saya, tapi orang tidak bisa mengatur hidup saya. Ini hidupku. Ngapain lo? Loh, Pakai lo lagi. Ya, goblok. kalau perjalanan pengalaman abang menjalin hubungan percintaan, ini menjalin hubungan percintaan ya ini. Perjalanan abang menjalin hubungan percintaan, pernah tidak abang menggadaikan prinsip abang demi cinta? Atau sebenarnya prinsip itu adalah bagian dari cinta, dari pemaksaan abang? Contohnya, mungkin seperti abang singgung tadi, ketika eh, abang menjalin suatu hubungan dengan seorang kekasih, kekasih. Kasih Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan ataupun aturan lah gitu. aturan-aturan dari sang kekasih Belak-belakan itu. saja. Saya tahu maksud Anda itu gimana. Jadi Aturan. tidak usah lewat lampu merah ini langsung belak-belakan. Oke, aturan-aturan itu yang membuat abang, wah ini nggak sesuai prinsip saya. Tetapi karena saya mencintai dia, akhirnya saya gadaikan prinsip saya atau saya injak prinsip saya untuk cinta tadi. Tidak. Tidak ya, dengan tegas tidak ya. Dengan tegas saya mengatakan tidak. Karena lagi-lagi saya orangnya yang tidak apa ya, paling tidak suka dengan aturan yang terlalu banyak. Ya mungkin kalau ketika saya menjalinkan sebuah cinta itu kalau untuk perhatian ya mungkin bisa saya sempatkan, bisa saya usahakan. Tapi kalau aturan saya menolak dengan mentah-mentah Oke, karena bagi saya seperti ini. Kita pacaran. Ini kita pacaran kok udah aturannya banyak, apalagi kita udah nikah. jenjang selanjutnya udah nikah. Oke, Itu makanya kalau saya ya mungkin ada beberapa orang yang memang pernah jadi bagian itu saya, bahkan ada eh, seorang yang memang yang perannya banyak, paling banyak perannya di hidup saya selama di Malang itu dia eh, dalam mengatur kayak apa ya, penampilan dan lain sebagainya itu tidak bisa. oke. Jadi saya tetap harus pendirian saya. Harus sesuai dengan prinsip saya ya Jadi begitu. kalau tidak mau mengikuti pendirian saya, ya sudah. Berarti abang tidak pernah atau tidak mau menggadaikan prinsip abang atau pendirian abang Ya, betul. untuk cinta.
Nah, dari perjalanan-perjalanan eh, percintaan abang, ada tidak satu eh, strategi atau satu target untuk abang bisa memutuskan bahwasannya saya akan mengikat dia dengan sebuah ikrar. Ini sudah bahas ikrar ini ya. Udah. Atau mungkin abang punya satu ya katakan saja suatu ketentuan atau suatu target bahwasannya oh ini si dia yang menjadi kakak saya tidak pantas untuk saya ikrar dengan sebuah ikatan. Atau berjalan apa adanya aja, intinya saling mengisi dan sebagainya. Mungkin kalau untuk sekarang ya, kalau kalau saya sendiri, kalau eh, berbicara tentang target, oh orang yang seperti ini yang bakalan saya pinang, Saya pinang. saya pinang dengan apa ya, dengan kata-kata dan harapan gitu. Jadi belum ada lah, belum ada, karena kan lagi-lagi saya eh, masih apa ya, masih berputar pada tanggungan saya, karena tanggungan saya di Malang belum selesai. Jadi saya belum belum bisa mencoba untuk menargetkan satu hal yang ke itu Ke jenjang selanjutnya. jenjang selanjutnya. Karena ya mungkin mungkin ada apa? Ada suatu kejadian saya memang pengen dan saya memiliki rencana untuk ya yang orang kenal kan serius. Tapi Oke. kan dalam pemaknaan saya serius ini masih dangkal. Jadi apa makna yang saya pegang, yang saya artikan itu masih dangkal, masih sangat jauh, dari apa yang si dia ini Maknai tentang serius maknai tadi. tentang keseriusan itu dan berbuah Satu perpisahan. suatu ya perpisahan dan mungkin ada apa ya bukan mungkin ya karena memang ada seseorang yang memang sudah duluan yang memang dia maknain keseriusan itu seperti ini itu sudah ada jadi sirna lagi sirna ditelan telan apa Oke, mungkin nanti bisa kasih backsound sedih gitu supaya agak dramatis dikit kan. lagu itu lagu apa Lagu-lagu sedih soalnya ini berbicara perpisahan nih. Oke, menarik, menarik, menarik. Sampai kapan abang terus berputar pada pencarian abang tentang cinta? mungkin sampai saya menemukan karena seperti ini mungkin saya sudah ya mungkin dalam video ini atau podcast ini orang itu Menonton. menonton lah mungkin mungkin dia menonton saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dia yang memang selama ini kita pacaran itu udah selama kurang lebih 4 tahun. Luar biasa. Lama ya 4 tahun. Kita pacaran 4 tahun, cuman karena memang saya saya sendiri memang masih banyak ego. Ego saya itu masih besar. Jadi selama 4 tahun kita pacaran dan pada akhirnya kita pisah. Ya mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih loh. Banyak pengorbanan, banyak eh, bantuan atau kesusahan-kesusahan saya yang memang dia bisa tutupi gitu. Oke. Kekurangan saya itu bisa ditutupi. Ya, mungkin ya terima kasih sebanyak-banyaknya lah saya ucapkan dan saya mau lagi-lagi saya memohon maaf gitu. Karena saya tidak bisa apa ya? Saya tidak nggak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Bahkan Oke. ya yang memutuskan hubungan itu saya sendiri. Oke. Jadi suatu yang mungkin kalau orang menanyakan
itu diputusin nggak menyesal ya. Ya pasti, kita pasti menyesal gitu. Kita menyesal, cuman kan lagi-lagi dari penyesalan penyesalan dari keputusan yang telah kita ambil itu apa ya, kalau dipresentasikan itu sangat kecil lagi untuk kita mengubah itu ataupun kita memperbaiki itu gitu. Apakah itu nggak ada harapan? Ya ada, harapan ada. Cuman kan lagi-lagi kalau saya sendiri itu belum. Saya akan memperbaiki diri saya akan memang mengajak seorang ataupun orang yang pernah saya cintai serius, itu ketika saya memang siap. Dalam artian yang pertama, saya siap untuk mengenal mengenal dia lebih dalam, dan saya siap untuk mengenal keluarga maupun khususnya orang tuanya. Karena kan Oke. harapan perempuan itu, ini belajar dari pengalaman saya ya. Siap. Belajar dari pengalaman saya yang banyak gagalnya. Jadi saya banyak gagal dalam percintaan. Dan bahkan ada teman saya itu, teman akrab saya, teman tongkrongan, dia sering mengatakan putus sebelum jadian gitu. Dia sering bilang gitu. Oke Bang, kalau saya melihat eh, pernyataan Abang tadi atau sedikit pengalaman Abang tadi, kalau saya membongkar psikis di balik itu adalah satu ungkapan cinta Abang kepada sang mantan tadi ya. Nah, kira-kira ada tidak? Atau ada yang ingin Abang sampaikan tidak? Dalam bentuk ungkapan cinta kepada ibu, kepada ayah Abang. Ya mungkin karena cinta terbesar ya eh, pada sang pencipta, Oke. dan cinta terbesar saya ya pasti ke orang tua. Cinta kepada orang tua itu saya tidak bisa mengungkapkan yang gimana gitu. Karena secara otomatis itu kita dilahirkan ya pasti. Karena kita dirawat, terus kita Yes. dibesarkan itu dengan cinta kasih sayang. Ya pasti gitu. Eh, Kalau mau kita jelaskan seberapa besar sih Cinta kita cintanya kepada orang kepada tua. orang tua gitu. Ya sebesar-besarnya gitu. Sampai tak terhingga sepanjang masa gitu. Oke. Kayak Siap. lagu. Jadi Oke. Mungkin ada lagi yang disampaikan Bang? nggak ada sih, kalau 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 orang untuk tua ya harapannya cuman ya semoga sehat-sehat lah di rumah, sehat-sehat dan bisa melihat anaknya itu bukan membalas ya, karena kan iya, terkadang itu kan orang memikirkan anak itu harus membalas jasa orang tua. jasa orang tua. Kalau saya memaknanya bukan, orang nggak apa ya, tidak ada satupun orang tua yang minta kepada anaknya untuk membalas jasanya. Tapi kita sebagai anak yang sudah dilahirkan dengan kasih dan sayang beserta cinta dan seisinya, ya seharusnya gitu, harus gitu. Masa kita tidak mau membalas meskipun orang tua itu tidak mau gitu, Tidak meminta itu. tidak meminta gitu. Tapi kan memang sudah kewajiban kita sebagai seorang anak itu untuk merawat orang tua lah, seperti mereka merawat kita, seperti merawat anaknya gitu. Oke. Kalau Abang melihat perkembangan cinta yang terjadi sekarang di milenial ya, bahkan banyak kasus-kasus eh, seorang perempuan yang masih seumuran SMA meninggal gantung diri karena diputusin pacarnya. Ya, itu banyak kejadian-kejadian kasus-kasus di Indonesia tentang dia menggadaikan nyawanya untuk sang pacar. Nah, mungkin ada satu kritikan ketika Abang melihat kok sekarang milenial memaknai cinta seperti ini dari pengalaman perjalanan percintaan Abang. Atau mungkin ada satu brief atau satu uh, ini sudah seperti Mario Teguh nanti Kata-kata atau mungkin satu ungkapan lah untuk regenerasi sekarang tentang
perjalanan mereka atau mereka memaknai cinta sehingga banyak hal-hal yang sangat berarti dikorbankan seperti nyawa. Ya mungkin ya saya melihat untuk sekarang itu, bahkan sekarang anak TK, ya anak TK masih itulah, anak SD aja lah. Sudah anak SD zaman sekarang itu sudah mengerti apa itu cinta. Karena memang perkembangan zaman. Iya. Karena kan waktu masa-masanya kita di Belum SD ada tuh. itu kan masih surat-suratan. Dan itu pun ya mungkin karena ya cuman memaknai cinta ya kecil gitu. Tapi sekarang sudah melebihi Oke. melebihi orang-orang yang memang udah dewasa gitu. Orang-orang yang memang udah berkepala dua gitu. Dalam artian udah 20-an lah. umurnya ya udah punya KTP gitu. Udah apa ya? Sudah tidak kena sensor gitu. Jadi ini harus dibatasi. Nggak perlu ya, nggak perlu khusus khusus 18 plus gitu ya. Jadi apa ya? Saya memandang itu ketika anak-anak zaman sekarang sudah mengerti cinta. Ya mungkin sama halnya dengan kita yang seperti dulu. Dalam artian ya kita waktu kita SD, SMP itu sudah tahu ini loh cinta kan. Cinta itu ya kita suka gitu. Suka misal seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Jadi itu yang nama cinta. Mungkin ya pemikiran mereka situ. Dan bahkan untuk kasus-kasus yang memang tidak bisa apa ya, di luar dari kemauan, mungkin karena saking cintanya gitu, saking prestasinya gitu. Ya kalau kamu mutusin aku apa ya bunuh diri aja Bunuh gitu. diri aja. Dan itu banyak kasus-kasus di Banyak. Indonesia. Apa ya? Saya mungkin dari ini karena pengalaman saya di cinta itu kurang. Pengalaman saya memang di bidang cinta karena saya apa ya? Saya suka sama seseorang itu SMA. Dan itu pun saya tidak berani mengungkapkan karena kan memang saya yang memang latar belakang dari keluarga yang ya udah nggak usah pacaran dulu gitu. Ya fokus ke Masa depan dulu lah. apa pendidikan lah, bukan masa depan. Masa depan Pendidikan. kan masih di depan. Masih di depan. Tapi yang sekarang kan pendidikan gitu. Berarti abang nggak percaya masa depan? Percaya. Percaya. Karena kan dia ada di depan. Oke. Tapi yang sekarang itu kan Iya, masih di ruang sekarang nih. jadi ya terlalu dalam gitu. Terlalu dalam sehingga banyak kasus-kasus yang memang ya di luar jangkauan orang tuanya dan kehendak atau keinginan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Mungkin mungkin dia merasa apa sih yang aku tidak berikan? Apa sih yang tidak aku berikan kepadamu itu? Oke. Wong lautan aja saya putari gitu. Oke bang, perjalanan obrolan kita ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Dari ungkapan abang atau pemaknaan abang tentang cinta, bahwasanya cinta itu adalah rasa yang kalau benar-benar mencintai dengan rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau abang melihat pemimpin kita sekarang, atau mungkin kita katakanlah pelayan kita ya, pelayan rakyat gitu ya. Apakah pelayan-pelayan kita sekarang itu mencintai rakyatnya atau dia tidak mencintai, hanya mengeksploitasi rakyatnya? Pertanyaan terakhir saya. Mungkin ya eh, untuk orang-orang yang memang duduk di singgasana di sana. Keren ya singgasana ya. Karena kan orang-orang pilihan yang bisa masuk di sana gitu. Jadi orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak punya apa ya? Punya akses, ya punya beberapa amunisi lah. Ya tidak punya jalur tol ke sana. Gitu. Yang Oke. cuman mengandalkan jalur tikus yang nggak bakalan di sana. Ya, saya memaknai mereka memang cinta. Gitu. Memang cinta. Cintanya itu melebihi cinta seorang remaja. Gitu.
Ini bukan Jadi bukan bukan satu upaya untuk mengamankan diri, bukan ya? bukan. Jadi cintanya luar biasa gitu. Kalau untuk orang-orang yang memang sudah berjanji bahkan berikrar Yes. berikrar di apa ya kampanye lah gitu. Atau iklan-iklan jalanan banner ya mereka sangat cinta gitu, cinta dengan rakyatnya, cinta dengan tanah airnya, entah itu cintanya dengan kata-kata atau tindakan, itu masih remang-remang bagi saya. Oke. Tapi sampai saat ini itu kebanyakan cintanya dengan kata-kata gitu. Nah makanya saya memaknai cinta itu dengan rasa, bukan dengan kata-kata gitu. Oke, siap. Kalau kita cuma memaknai cinta dengan kata-kata, ya saya akan berjanji gitu, Yes. nanti saya akan belikan kamu mobil gitu, nanti saya bikinkan jalan tol gitu. Tapi yang menikmati bukan rakyat. Rakyat cuma yang punya kaki empat kan gitu. Kalau kaki dua nggak bisa, nggak menikmati. Jadi cintanya mereka memang terlalu besar. Saking besarnya mungkin tidak, apalagi ini ya. Kita berbicara dengan berbicara di pelosok-pelosok mungkin tidak saking besarnya sampai Tidak tersentuh. tidak tersentuh gitu. Mungkin itu kalau untuk besarnya sudah tidak bisa apa ya, tidak berwujud gitu Oke. besarnya itu. Oke, kawan-kawan penonton channel Satu Sagu Satu Rasa, tidak terasa sudah sekitar mau sejam kita berbicara, Bang. Sekitar itu ya. Ya seharian Udah kayaknya. seharian ya. Karena begitu asiknya obrolan kita dengan Abang Gondrong pada malam hari ini. Mungkin Abang punya closing statement sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol santai kita pada malam hari ini. Silakan, Bang. Ya mungkin ada pesan yang memang ini berangkat dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya yang memang kurang paham artinya cinta, paham artinya rantau. Karena pemikiran saya masih sempit, makanya perlu diluaskan. Oke. Saya eh, dari belajar dari pengalaman saya itu seorang atau orang yang kita cintai itu tidak meminta gitu. Tidak meminta dalam artian perhatian kita itu tidak 100% ke mereka. Tapi bagaimana sih kita menyisihkan sebuah apa ya? Kita menyisihkan waktu kita itu kepada dia. Kita menyempatkan meskipun kegiatan kita banyak, meskipun kegiatan kita padat, tapi kita eh, pasangan kita, orang yang kita cintai itu pasti menginginkan kita ada kabar. Yang pertama itu kabar, entah kita cuma bilang ini habis ini mau ada acara ini. Karena apa ya? Mereka tidak mengetahui kabar kita, mungkin pikirannya udah beda. Ya mungkin ini pasanganku Sama cewek lain. jalan sama cewek lain, nongkrong sama cewek lain gitu. Ya mungkin itu kalau untuk cintanya. Kalau untuk rantau, saya selalu berpesan siapapun, entah orang rumah saya ataupun orang orang yang mau pergi merantau, entah itu pendidikan, eh, Pejuang rupiah. pejuang rupiah ataupun yang lain. Jadi kalau kita merantau tuh eh, apa ya? Kita harus mencari pengalaman yang memang kita tidak dapat, kita belum ketahui. Karena semisal ini aja lah, kita fokusnya di pendidikan. Semisal kita pendidikan, kita jauh-jauh seperti saya jauh-jauh dari Kalimantan, saya cuman fokus dengan pendidikan saya, tapi saya tidak mencari pengalaman di luar. Entah di luar itu bersama teman-teman saya atau bersama orang-orang yang memang menurut kita lebih paham pengetahuannya lebih tinggi dari kita. Jadi karena kan pengalaman itu sangat berarti lah. Karena kan bagi saya eh, pengalaman
itu akan menjadi bekal pada saat kita terjun kita kembali ke rumah, karena lagi-lagi rumah kita adalah tempat kita, Kembali pulang. ya tempat kita pulang. Oke. Dan di mana sih rumah kita gitu? Ya tempat tinggal asal kita. Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang masih merantau, yang sudah lama lah, seperti saya, ya segera kembalilah ke kampung halamannya gitu. banyak banyak proyek gitu. Oke, terakhir dari saya, setiap langkah ada tetesan keringat seorang bapak dan utopia harapan seorang ibu. Maka wajib kita memperjuangkan telos dari tetesan itu. Ingat, langkah kita selalu dibaluti harapan orang tua yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan hakikat cinta adalah ikhlas. Terima kasih Bang sudah hadir ke Sama-sama. meja rakyat kecil. Kita berjumpa lagi mungkin Bang nanti kalau nggak sibuk Ya, kita berjumpa di lain waktu. di lain waktu. Di dunia yang berbeda ya. Ya bersama, ya mungkin bersama teman-teman kita di alam gaib. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan waktu untuk ikut nimbrung bersama kami dalam meja rakyat kecil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa di meja rakyat kecil selanjutnya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.